Pernah dengar hewan yang mirip kucing tapi bukan kucing, mirip musang tapi bukan musang, dan merupakan karnivora terbesar di Madagaskar? Kenalin, fossa. Orang lokal nyebut fossa ini dengan kata fusa atau fus. Fossa ini punya nama ilmiah Cryptoprocta ferox. Cryptoprocta sendiri berasal dari bahasa Yunani. Crypto atau artinya tersembunyi dan procta artinya anus. Yes, anus. Soalnya si fossa ini punya anus yang tersembunyi oleh kantung anus. Sementara itu, kata ferox berasal dari bahasa Latin yang punya arti fierce atau wild. Nama ini diambil karena fossa sendiri termasuk dalam spesies ferox dari famili Eupleridae. Anyway, banyak orang yang mengira fossa ini masuk dalam familinya tuh Felidae karena looknya mirip sama kucing, but no. Mereka bukan termasuk dalam keluarga kucing, mereka malah berkerabatnya sama luwak. Nah, dalam budaya Malagasy, itu orang-orang yang mendiami Pulau Madagaskar, fossa dipandang sebagai hewan yang ditakuti sekaligus dihormati. Ini karena fossa tuh seringkali jadi ancaman bagi hewan ternak dan juga berbahaya bagi anak-anak kecil. Tapi di sisi lain, beberapa wilayah justru memberlakukan larangan agar tidak menyakiti si fossa ini. Sejauh ini belum banyak yang informasi tentang si fossa, karena jumlahnya masih termasuk sedikit dan juga area tempat tinggalnya itu berada di hutan yang terpencil. Fossa bisa ditemukan hanya di hutan-hutan Madagaskar, khususnya di hutan gugur kering dan juga hutan hujan tropis. Secara penampakannya, fossa punya tubuh yang ramping dengan bulu berwarna coklat kemerahan. Moncongnya mirip kayak anjing, panjang tubuhnya sekitar 70-80 cm. Yang mana ini tuh belum termasuk panjang ekor dan juga beratnya itu berkisar antara 5,5 sampai 8,6 kg. Salah satu ciri fossa yang khas itu, ekornya yang sangat panjang, hampir sepanjang tubuhnya sendiri, yaitu sekitar 65-70 cm. Ekor ini sangat berguna untuk menjaga keseimbangan ketika mereka berburu atau bergerak dari satu pohon ke dahan pohon lainnya. Lalu sebagai hewan yang punya kemampuan memanjat yang lincah nih, mereka juga punya retractable claw atau cakar yang bisa ditarik masuk, jadi mirip sama kucing. Ini tuh ngemudahin mereka buat manjat pohon dan juga turun dengan posisi kepala lebih dahulu tanpa kesulitan. Sebagai karnivora terbesar Madagaskar, si fossa merupakan predator puncak dalam rantai makanan yang ada di sana. Mereka tuh merupakan pemburu ulung yang memangsa berbagai hewan dari yang berukuran kecil hingga sedang, kayak kadal, tikus, bahkan burung dan ikan. Tapi nih, makan favoritnya itu kerabat jauhnya sendiri. Iya, kerabat jauh. Kamu gak salah dengar? Mereka demen banget sama lemur. Bahkan, si fossa adalah satu-satunya predator di Madagaskar yang bisa memburu dan membunuh lemur terbesar di pulau itu. Makanya, kalau kamu nonton animasi Madagaskar nih atau All Hail King Julian, fossa ini emang jadi predator lemur-lemur di sana. Kasihan lemurnya dijadiin makanan sama fossa. Well, sebagai predator puncak atau apex predator, si fossa ini sebenarnya malah ngebantu buat ngatur populasi lemur dan juga ngejaga keseimbangan ekosistem di sana loh. Tanpa fossa, mangsanya bisa jadi overpopulated. Makanya peran fossa justru sangat penting untuk menjaga keberlangsungan berbagai keanekaragaman hayati lah di Madagaskar itu. Nextnya, kemampuan berburu fossa ini luar biasa. Mereka bisa melompat dan berlari dengan kecepatan tinggi, lalu menggunakan kaki depan dan cakar tajamnya ini untuk menangkap mangsa, sebelum akhirnya mengakhiri nyawa mangsanya dengan cara digigit. Banyak yang ngira kalau fossa ini hewan nokturnal yang aktif mencari mangsa di malam hari, but nope. Mereka termasuk hewan katemeral, yaitu bisa aktif di siang hari maupun di malam hari. So, fossa ini bisa berburu dan nyari makanan kapan aja, sesuai dengan mood dan kebutuhan energinya. Yes, suka-suka fossa aja guys. Fun fact menarik soal fossa lainnya nih, dalam satu hari, seekor fossa bisa tuh menjelajah sampai 26 km buat cari makan. Nah, fossa termasuk hewan soliter alias penyendiri. Mereka ngabisin tuh sebagian besar waktunya tuh buat di atas pohon. Tapi karena juga mereka tuh suka lari-lari di tanah lah. Umumnya mereka hanya berkumpul saat musim kawin. Buat berkomunikasi sendiri, fossa memanfaatkan aroma dan suara. Mereka saling macak satu sama lain dengan cara menandai batu, pohon, ataupun tanah menggunakan aroma dari kelenjar khusus yang ada di dada dan bawah pangkal ekornya. Kalau untuk suara, fossa biasanya hanya bersuara saat musim kawin.
Di momen ini, fosa betina akan mengeong untuk menarik perhatian fosa jantan. Nantinya, para fosa jantan akan melolong untuk bersaing mendapatkan si fosa betina. Musim kawin fosa biasanya tuh berlangsung dari September hingga Desember, dan mereka punya sistem kawin yang cukup unik. Biasanya, fosa betina tuh bakal menetap di satu pohon. Nantinya, para fosa jantan akan datang untuk bersaing mendapatkan kesempatan kawin. Dalam waktu sekitar seminggu, fosa betina akan kawin dengan fosa jantan secara bergantian. Yes, artinya tuh fosa memiliki sistem kawin yang poliandri. Tempat terjadinya proses kawin ini disebut dengan mating trees atau pohon kawin. Nah, mating trees ini nantinya akan digunakan berulang kali selama beberapa tahun oleh generasi fosa berikutnya. Menjelang waktunya melahirkan, yang biasa tuh terjadi antara Desember hingga Maret ya, fosa betina akan mencari tempat yang aman untuk membuat sarang. Lokasinya bisa berupa bekas gundukan rayap, terowongan bawah tanah, celah batu, dan juga lubang pohon. Setelah melewati masa kehamilan selama 6-8 minggu, fosa betina akan melahirkan 2-6 anak. Anak fosa yang baru lahir memiliki bulu putih, gigi ompong, dan mata yang masih tertutup. Mereka akan dibesarkan sendirian oleh ibunya tanpa bantuan para ayah. Di minggu-minggu awal, anak-anak fosa akan sangat bergantung pada ibunya. Saat menginjak usia 2-3 minggu, mata mereka akan mulai terbuka dan barulah bulunya putih akan berubah menjadi semakin gelap. Karena sangat bergantung dengan ibunya, anak-anak fosa akan mencoba mendapatkan perhatian dari ibunya dengan cara miauling atau mengeluarkan suara bernada tinggi. Anak-anak ini akan tetap tinggal bersama ibunya sampai di usia sekitar 1 tahun, sebelum akhirnya mencari wilayahnya sendiri. Fosa baru akan siap kawin dan membentuk keluarga ketika usianya itu menginjak 4 tahun. Hingga hari ini, fosa diklasifikasikan sebagai hewan yang dengan status vulnerable, dengan populasi yang diperkirakan hanya tersisa sekitar 2.500 ekor di alam liar. Sebagai predator puncak di Madagaskar, fosa tidak memiliki predator alami. Namun meski demikian, ancaman mereka tuh datang dari manusia dan juga perubahan lingkungan. Sekitar 90% hutan di Madagaskar diperkirakan telah hilang. Padahal, hutan-hutan ini merupakan habitat utama bagi fosa dan juga 35 spesies lemur yang menjadi makanan utama mereka. Selain kehilangan habitat, fosa juga harus berkompetisi dengan hewan lain seperti civet atau luwak musang Madagaskar nih ya, dalam hal mencari mangsa. Ancaman lain juga datang dari penyakit seperti rabies yang menyebar dari anjing dan kucing domestik yang masuk ke wilayah hutan. Dan permasalahan populasi ini juga semakin kompleks, khususnya di beberapa daerah. Karena fosa tuh dianggap sebagai hama. Mereka sering banget disalahkan karena memangsa hewan ternak yang membuat mereka tuh jadi diburu dan dibunuh supaya nggak mengganggu ternak-ternak tersebut. Nah, itu tadi fakta tentang fosa. Hewan yang mirip sama kucing, sama musang, dan merupakan karnivora terbesar di Madagaskar. Jadi gimana guys? Setelah mengetahui beberapa fakta menariknya si fosa, kamu tuh sebenarnya tertarik gak sih buat ketemu langsung sama si fosa ini? Coba share jawaban kamu di kolom komentar ya. Anyway, kalau kamu ada request buat Mbak Em bawain topik hewan tertentu, share juga di kolom komentar. Atau kamu juga bisa reach out Mbak Em di sosmed Mbak Em yang lain. Dan tentunya, thank you udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu ya. Mbak Em dan Michi, pamit dulu. See you di video 1 Fakta Sejuta Cerita berikutnya. Bye-bye!